Oke, teman-teman, kita lanjut ke hukum Newton tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda berdasarkan hukum Newton. Next, hukum Newton itu adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dengan gerak yang disebutkannya. Hukum Newton ini ada 3, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Next, hukum 1 Newton itu menyatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam tetap diam, dan benda yang awalnya bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan yang konstan. Ya, jadi teman-teman, kalau misalkan ada sebuah benda yang awalnya diam, ya, tidak ada gaya luar yang mengenainya, maka benda itu akan tetap diam. Ya, tetapi kalau ada benda yang awalnya sudah bergerak terlebih dahulu, kemudian tidak ada gaya yang mengenainya dari luar, maka dia akan bergerak terus, ya, akan bergerak terus. Ya, misalkan kita menggelindingkan sebuah solatip gitu ya, dari papan atas gitu, ya, papan miring atas meluncur terus. Nah, nanti kalau tidak ada gaya yang mengenainya, maka dia akan terus bergerak dengan kecepatan konstan, ya. Kemudian hukum Newton ini mengkaji tentang kecenderungan suatu benda mempertahankan keadaannya. Kecenderungan mempertahankan keadaan ini disebut sebagai dengan inersia atau kelembaman. Ya. Jadi ini hukum 1 Newton ini juga disebut sebagai hukum kelembaman atau inersia. Jadi kalau misalkan tadi ya, benda yang awalnya diam, ketika dia bergerak diam, ketika tiba-tiba digerakkan dengan kecepatan yang tinggi, maka dia mempertahankan kedudukannya yang awal, yaitu diam. Makanya ketika digerakkan dengan kecepatan tinggi, dia bisa jatuh ke depan atau jatuh ke belakang. Next, berdasarkan hukum 1 Newton, ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, benda tetap diam. Benda tidak mengalami perubahan posisi atau kedudukan. Ingat, jika tidak ada gaya dari luar. Kemudian yang kedua, benda dengan kecepatan bergerak dengan kecepatan konstan, ya. Gerak benda ini termasuk jenis gerak lurus beraturan. Ingat, kalau ini juga ketika tidak ada gaya yang bekerja dari luar. Nah, jadi benda tetap diam atau benda tetap bergerak dengan kecepatan konstan jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut atau resultan gayanya sama dengan 0. Secara matematis dirumuskan sigma F sama dengan 0. Ya, dirumuskan sigma F sama dengan 0. Artinya tidak ada yang bekerja pada benda tersebut. Next, nah ini adalah teman-teman, ini adalah contoh dari hukum Newton, peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan hukum 1 Newton, ya. Yang pertama, ketika kita naik mobil gitu ya, awalnya mungkin kecepatannya konstan, mungkin cepat atau lambat, nah itu konstan. Tapi begitu tiba-tiba direm, maka akan jatuh ke depan. Kenapa kok jatuh ke depan? Karena dia mempertahankan posisinya yang gerak tadi, sehingga kaget ketika dia berhenti mendadak. Nah, ini sama juga ya, ketika bersepeda tanpa sengaja menabrak sesuatu. Nah, ini ketika kita misalkan sebuah benda ditaruh di atas taplak meja, kemudian taplak mejanya kita tarik dengan sangat cepat, maka kalau sangat cepat, pengganda itu akan tetap berada di tempatnya. Kenapa? Karena tidak merasakan adanya gaya dari luar. Ya, ini contoh yang lain. Next, kemudian hukum yang kedua, hukum 2 Newton, ya, hukum 2-nya Newton. Hukum 2-nya Newton, percepatan suatu benda itu akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut, ya. Percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Jadi hukum kedua Newton ini pembahasannya berkaitan dengan resultan gaya yang tidak sama dengan 0, ya. Resultan gaya yang tidak sama dengan 0.
Apa yang terjadi apabila gayanya atau resultan gayanya tidak sama dengan 0? Nah, ingat, dampak adanya gaya ya, masih ingat dampak adanya gaya bisa menyebabkan perubahan posisi, kemudian menyebabkan perubahan kecepatan ya. Nah, kita melihatnya ke perubahan kecepatan sama perubahan arahnya ya. Jadi lihat kembali ke gaya yang kemarin, ke gaya yang baru saja dijelaskan. Jika resultan gayanya tidak sama dengan 0, akan berdampak pada kecepatan bendanya. Bendanya bergerak dipercepat atau diperlambat, tergantung arah resultan gayanya nanti. Next, nah ini Ustazah contohkan ya. Misalkan ada sebuah koinnya bergerak dengan kecepatan konstan ya, tidak ada gaya dari luar atau sigma F sama dengan 0. Kemudian gambar yang B, kita kenai gaya, didorong dengan arahnya sama dengan arah kecepatan benda. Nah, sama dengan arah kecepatan benda. Maka benda tersebut akan bergerak semakin cepat, artinya benda dipercepat. Kemudian yang C ini adalah kita memberikan dorongan dari belakang, arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Maka benda bisa menjadi diperlambat atau bahkan bergerak berlawanan dengan arah gerak benda. Ya, sehingga secara matematis hukum 2 Newton itu dirumuskan A sama dengan sigma F resultan gaya dibagi masanya, atau sigma F sama dengan massa kali A. A itu percepatan bendanya, meter per sekon kuadrat, kemudian sigma F-nya itu Newton, M-nya itu massa benda, kilogram. Ingat, massa benda beda dengan berat benda. Kalau berat benda itu ada pengaruh gaya gravitasi, satuannya Newton. Kalau massa benda itu tidak ada pengaruh gravitasi, satuannya kilogram. Ya, percepatan yang terdapat pada hukum 2 Newton ini memberikan informasi kepada kita bahwa ketika berlaku hukum 2 Newton, maka jenis gerak benda adalah gerak lurus berubah beraturan. Ya. Ini ya, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam hukum 2 Newton ini. Yang pertama yaitu percepatan sebanding dengan gaya. Artinya, jika semakin besar gaya yang bekerja pada suatu benda, maka semakin besar pula percepatan yang dialami. Ini misalkan anak kecil, ya, anak kecil masanya sekian, masanya kan lebih sedikit, kemudian kamu tiba-tiba datang, kemudian kamu dorong, masamu lebih besar, otomatis gaya yang kamu berikan juga lebih besar, sehingga semakin cepat. Nah, kemudian percepatan berbanding terbalik dengan massa benda. Ya, artinya jika semakin besar massanya, maka percepatannya semakin kecil. Ini misalkan kalau dalam kehidupan sehari-hari kita contohkan, misalnya kamu naik sepeda dengan massa sekian, membawa tidak membawa apa-apa atau membawa sesuatu lah, tiba-tiba di tengah jalan temenmu yang badannya besar naik, otomatis kecepatannya akan semakin menurun, semakin kecil. Next, contoh penerapannya yaitu menggiring bola pada permukaan datar, kemudian sebuah gerobak didorong dengan kecepatan sekian sehingga bergerak dengan percepatan sekian. Nah, itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hubungan perbandingan antara dua massa tadi, ya, dua massa tadi, misalkan percepatan benda bergerak dengan kecepatan tertentu, masanya tertentu. Ketika ditambahi masanya, maka percepatannya jadi berapa? Itu rumusnya adalah A2 per A1 sama dengan F2 per F1 dikali massa pertama per massa kedua. Nah, contoh soalnya adalah ini ya. Kita ketahui sebuah benda masanya awalnya 0,5. Kemudian gayanya 2,5. Berapakah percepatannya? Ini masih soal yang sangat mudah sekali ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, nah ini yang memakai rumus perbandingan. Misalkan awalnya baloknya sekian, didorong dengan gaya F sehingga percepatannya sekian. Kemudian di atas balok itu ditambahi massa, otomatis massanya berubah menjadi lebih banyak, ditambahi massa 3,5. Nah, kemudian tanya percepatannya yang kedua. Nah, maka bisa pakai rumus yang ini. Ketemu
percepatannya menjadi 2,5. Yang awalnya 6 menjadi 2,5, artinya diperlambat. Oke, yang ketiga yaitu hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini menyatakan jika benda A memberikan gaya kepada benda B disebut gaya aksi, maka benda B akan memberikan gaya kepada benda A yang disebut sebagai gaya reaksi. Kedua gaya ini sama besar tapi berlawanan arah. Jadi teman-teman bisa contohkan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan temenmu atau kamu jiwit temenmu, terus temenmu ganti balas. Jadi ini bisa disebut dalam kehidupan sehari-hari sebagai hukum sebab akibat, ya, sebab akibat. Nah, secara matematis dirumuskan sigma F aksi sama dengan negatif sigma F reaksi. Kenapa negatif? Karena arahnya berlawanan, ya, arahnya berlawanan. Berdasarkan bunyi hukum 3 Newton di atas, maka satu hal yang penting yang perlu diingat bahwa hukum 3 Newton ini berlaku untuk 2 benda, bukan 1 benda. Kalau hukum 2 Newton itu berlaku untuk 1 benda. Tapi kalau hukum 2 Newton itu berlaku untuk 2 benda. Nah, misalkan ini ya, perhatikan gambar berikut ini. Ya, ada 1, 2, 3 benda. Nah, maka yang termasuk pasangan gaya aksi reaksi adalah FA dengan FB dan FC dengan FD. Ingat, FA sama dengan negatif FB, FC sama dengan negatif FD. Ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, hukum 3 Newton itu adalah ketika kita naik perahu dayung gitu ya. Jadi ketika naik perahu dayung kita menggerakkan air ke belakang, ya, sehingga air menggerakkan perahu kita ke depan. Kita berenang, lengan kita menggerakkan air ke belakang, air menggerakkan tubuh kita ke depan, ya. Itu. Jadi kalau kita berenang, tangan kita memberikan gaya aksi ke air ke belakang, air memberikan gaya reaksi mendorong kita ke depan. Dan sebagainya masih banyak lagi, nanti silakan dibaca di buku PR kalian. Nah, ini yang sering kali jadi salah persepsi gitu ya. Seringkali banyak yang menyatakan bahwa gaya normal, ya, gaya normal N atau gaya berat dan W itu adalah pasangan gaya aksi reaksi. Karena kedua gaya tersebut sama besar dan berlawanan arah. Akan tetapi konsep ini sebenarnya salah. Karena gaya tarik merupakan gaya tarik bumi ke benda, antara bumi dan benda. Sedangkan gaya normal merupakan gaya tegak lurus bidang dengan benda. Ya, berdasarkan tersebut bahwa gaya normal dan gaya berat itu bukan dari 2 benda yang sama. Ya, ini ya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, jadi ada sebuah buku diletakkan di sebuah meja, ya. Berdasarkan gambar tersebut, ya, ini gaya normalnya, gaya normal buku ke bawah, ya, negatif N. Kemudian gaya mejanya memberikan gaya ke atas itu N. Kemudian buku itu punya berat, maka gayanya W ke bawah. Nah, bumi ini memberikan gaya kepada meja yang diletakkan, nah itu ke atas negatif W. Nah, jadi yang pasangan aksi reaksi yang seharusnya adalah antara bumi dengan buku atau antara permukaan meja dengan buku. Nah, nanti silakan dibaca lagi. Nah, terima kasih. Sedikit tentang penjelasan tentang hukum Newton. Kalau masih banyak sekali dan bisa kita eksplorasi dari Google maupun buku bacaan, silakan. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.